Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru, ASND, baik itu PNS maupun P3K, penerima tunjangan sertifikasi, non sertifikasi maupun TKD. Berikut saya akan sampaikan update terbaru terkait perubahan juknis pembayaran sertifikasi TKD dan TPP tahun 2022 sesuai dengan yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud, hal mana alokasi waktunya dipercepat Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan peraturan Permendikbud terbaru untuk pencairan sertifikasi, non sertifikasi, dan TKD ini Bapak Ibu sekalian adalah peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 4 tahun 2022. Secara umum, juknis atau teknisnya sama, namun ada poin penting yang kita bisa lihat di sini terkait dengan perubahan yang dibuat oleh Kemendikbud di tahun 2022 ini menyesuaikan reformasi birokrasi, yakni ini Bapak Ibu sekalian, validasi dan penetapan penerima tunjangan. Kalau kita lihat teknis yang dipergunakan untuk pembayaran sertifikasi masih menggunakan Permen Q di tahun 2021. Nah, ini kemudian diterbitkan yang baru oleh Kemendikbud. Perubahannya ada di poin 2 bagian lampirannya Bapak Ibu sekalian. Validasi dan penetapan penerima tunjangan. Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau SIMTUN pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut. Nah, untuk sinkronisasi data maka sudah akan dilakukan di 28 sampai 29 Februari ya, ini ada 2 hari finalisasi. Lalu jadwal pembayarannya Bapak Ibu sekalian untuk triwulan 1 adalah di bulan Maret. Ini adalah pendukung untuk Permen Q tentang teknis pembayaran non fisik ya. Lalu untuk sinkronisasi kedua, TW2 itu adalah di 31 Mei dan pembayarannya adalah di bulan Juni Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk sinkronisasi ketiga di semester ganjil itu dilaksanakan di 31 Agustus dan jadwal pembayarannya ditetapkan di bulan September. Serta yang terakhir untuk sinkronisasi TW4 adalah di 31 Oktober, pembayaran triwulan 4-nya di bulan November. Jadi inilah yang akan berlaku untuk tahun 2022 ini. Sebab ini disebutkan menggantikan Permendikbud sebelumnya baik itu 2019 maupun 2021. Dan di sini Bapak Ibu sekalian ya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat perubahannya. Kalau secara umum masih sama. Jadi bagi Bapak Ibu yang barangkali menerima kenaikan gaji berkala, jadi dimungkinkan di sini disebutkan dalam bagian di D ini, dalam hal terdapat kekurangan bayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus akibat kenaikan gaji berkala guru ASN daerah, maka guru ASN daerah yang kenaikan gaji berkalanya setelah penetapan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala dimaksud pada tahun berkenaan setelah guru ASN daerah yang bersangkutan melakukan perbaikan data pada Dapodik dan pembayaran terhitung mulai tanggal TMT gaji berkala. Jadi bila Bapak Ibu menerima kenaikan gaji berkala, maka Bapak Ibu bisa memperbaikinya melalui operator sekolah untuk menyesuaikan datanya ya ke Dapodik. Nanti akan dilakukan penyesuaian gaji berkala atau proses reload. Ini Bapak Ibu sekalian. Bagian 2, dalam hal terjadi kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka jumlah uang yang dapat dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera pada SK kepegawaian terakhir. Di bagian E-nya, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran setelah mengusulkan kurang bayar melalui SIMBAR. Ini yang kita sebut sebagai carry over, khusus bagi Bapak Ibu yang sertifikasi TW4-nya belum dibayar di tahun 2021 yang lalu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa diusulkan kembali bila mana memang terdapat kekurangan penyalurannya. Lalu yang kedua ini untuk penyaluran tambahan penghasilan atau lebih populer ini kita kenal sebagai non-share Bapak Ibu sekalian. Khusus bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi, syaratnya secara umum sama, namun kalau kita perhatikan di sini adalah adanya perubahan. Bagian 2-nya, validasi dan penetapan penerima tambahan penghasilan, data yang diinput dan atau diperbaharui ini secara umum sama. Lalu penetapan penerima tambahan penghasilan dilakukan dinas melalui ini. Kalau ini adalah bagian dari dinas, validasi diserentakkan dengan pusat 28 sampai 29 Februari dan pembayarannya dimulai di bulan Maret. TW1 untuk TW2-nya di 31 Mei, validasi pembayarannya di bulan Juni.
Kemudian validasi ketiga itu 31 Agustus, pembayaran di bulan September, dan validasi keempat 31 Oktober, kemudian pembayarannya di bulan November. Inilah reformasi pembayaran tunjangan guru menyesuaikan reformasi birokrasi yang diusung oleh pemerintah. Nah, secara umum teknisnya baik itu tunjangan sertifikasi maupun tunjangan TKD juga sama dengan tambahan penghasilan ini. Pembayarannya disyaratkan, sini aturannya adalah tambahan penghasilan guru ASN daerah dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya dana tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah. Ditandatangani oleh Pak Nadiem Anwar Makarim, ditetapkan di Januari 2022. Lalu keadaan sertifikasi kalau kita bandingkan di tahun 2021 yang lalu Bapak Ibu sekalian, yang mana validasi akan mulai dilakukan oleh dinas di Maret, hingga kemudian SKTP itu sudah mulai diterbitkan di awal April. Dan ini adalah salah satu data di tahun yang lalu, ini tepatnya di 17 April 2021. Salah satu rekan kita sudah menerima tunjangan sertifikasi. Disebutkan di sini, kenapa TPG sudah diverifikasi dinas tapi yang masuk tunjangan honor 1.500.000 bukan gaji pokok P3K, padahal di Dapodik sudah P3K. Ini dari Kabupaten Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di 17 April ya, rekan-rekan kita di Kabupaten Toraja sudah menerima tunjangan sertifikasi. Namun ternyata sertifikasi yang diterimanya adalah sertifikasi honorer, walaupun pada saat itu yang bersangkutan sudah P3K. Inilah imbas dari perbaikan dan perubahan data yang ada di Dapodik. Sehingga tentunya kalau di Dapodiknya belum diinput perubahan untuk status kepegawaian dan sumber gaji, maka yang dipakai adalah input data dari Januari atau Februari. Ini nanti yang akan sangat menentukan sekali bagi rekan-rekan. Bila hingga Maret nanti SK belum juga Bapak Ibu terima dari pemerintah, maka potensi sama seperti rekan kita di Kabupaten Toraja ini. Lalu terkait teknisnya, ini kita menggunakan PMK nomor 119 tahun 2021 Bapak Ibu sekalian. Ini diterbitkan di 8 September 2021 dan juknis ini yang akan diberlakukan di tahun 2022. Almana di dalam juknis ini yang perlu kita lihat adalah dana TPG ASN daerah, dana tamsil guru ASN daerah di paragraf 3-nya di pasal 25 teknis penyalurannya disebutkan penyaluran dana TPG ASN daerah, dana tamsil guru dan seterusnya dilakukan secara triwulanan. Jadi tetap secara triwulanan dengan asumsi triwulan 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pagu alokasi. Mengingat daerah di seluruh Indonesia ada 500-an lebih Pemda, maka ini juga akan dilakukan secara bertahap. Yang paling memungkinkan pertama kali dicairkan adalah daerah yang juga pertama kali menerima dana dari pemerintah pusat. Lalu terkait data-data pencairan sertifikasi di tahun 2021, ini kalau kita pergunakan data tahun lalu di 25 Februari, ini proses validasi dari dinas masih menunggu verifikasi. Secara umum di semua daerah masih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dari data ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergunakan proses pencairan di tahun 2021, maka paling cepatnya ini bisa dicairkan seperti yang sampaikan di sebelumnya tadi adalah di pertengahan April, khusus bagi daerah-daerah yang memang tahun lalu juga pencairan sertifikasinya seperti itu. Dan sebagian besarnya kalau kita lihat untuk lebaran tahun ini jatuhnya di 2 Mei ya, maka pencairan sertifikasi TW1-nya itu akan dicairkan setelah lebaran. Inilah keadaan pencairan sertifikasi TW1 Bapak Ibu sekalian. Kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.